Kita akan belajar dari Roma pasal 1 ayat 14. Saya tanya dulu kepada saudara, orang yang punya utang terus gak mau bayar, orang itu disebut apa? Loh, kayak gak pernah punya utang aja nih orang-orang Bontang ini. Saya tanya, kalau ada orang punya utang terus gak mau bayar, disebut apa? Penipu, betul. Apalagi? Ayo, kira-kira sebut apa? Kalau ada orang punya utang nggak mau bayar, satu penipu, betul. Apalagi? Cepat. Apa? Ayo jawab saudara. Kalau saudara nggak mau jawab, saya nggak mau ngajar malam ini. Ayo, apalagi? Penipu, apalagi? Kalau orang punya utang nggak mau bayar, apa? Bohong. Masih kurang tajam itu, kok cuma bohong saja. Apa? PHP itu apa? Itu bukan pembenaran palsu, memang nggak mau bayar kok. Disakiti cewek, apalagi itu? Ayo cepat yang lain. Apa yang saudara akan katakan pada orang yang punya utang tapi nggak mau bayar? Perampok. Saudara, perampok masuk surga enggak? Penipu masuk surga tidak? Ayo jawab kok. Yang belakang-belakang tolong jawab. Ya, bagi saudara yang belum kenal saya, mungkin saya keberapa kali ya ke Bontang ini? 2 kali, 3 kali ini lupa. Nah, mungkin ada beberapa saudara yang belum kenal. Saya kalau mengajar itu bukan khotbah, tapi ngajar. Nah, kalau saya mengajar, saya ingin ada interaksi di antara saudara yang mendengar. Ya, karena itu penting. Oke? Jadi kalau saya tanya, saudara harus jawab. Saya tidak suka kalau ngajar seperti ngajar pada patung, nggak ada reaksi apa-apa. Nah, kalau saudara keberatan, terus terang saya berkata, lebih baik saudara tinggalkan ruangan ini. Berarti saudara nggak mau belajar. Jadi ini perjanjiannya ya. Maka itu nanti kalau saya tanya saudara nggak jawab, lebih baik saudara keluar. Semuanya harus interaksi, merenungkan pengajaran ini. Saya ulangi lagi. Penipu dan perampok masuk surga atau tidak? Terima kasih saudara taat. Nah, ini masalahnya. Kita baca Roma 1:14 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab loh. Ayo ulangi 1, 2, 3. Aku di layar nggak ada di PowerPoint ayatnya? Oh, nggak ada. Baik. Sebab aku berhutang. Bukan tanpa alasan saudara kita Rasul Paulus menuliskan ini. Dan memang dia punya hutang. Nah, hutang kepada siapa? Sebetulnya hutangnya kepada Tuhan Yesus. Tapi bayarnya bukan kepada Tuhan Yesus. Bayarnya kepada orang lain. Ya, ingat ini baik-baik. Saudara tadi sudah sepakat, orang punya utang tidak mau bayar itu penipu dan perampok. Penipu dan perampok tidak akan masuk surga. Jadi walaupun pendeta tidak pernah berzina, tidak pernah membunuh, tetapi kalau dia punya utang tidak kepada Tuhan tentunya ya, saya nggak ngomong pada manusia, punya utang kepada Tuhan dan tidak mau bayar, dia tetap akan masuk neraka walaupun pendeta. Catat itu baik-baik. Hutang apa kita kepada Tuhan? Tadi ada satu pujian yang kita nyanyikan bersama-sama. Itu lagu luar biasa. Kasih yang besar dari Bapa di surga. Lagu itu digubah oleh salah seorang anak saya, namanya Jordan dari Cianjur. Satu kali dia ikut saya ke pedalaman Kutai Barat. Perjalanan terhenti, saya lupa di mana waktu itu kami naik, itu tahun 2004 saudara. Kami naik mobil dari Samarinda, saya lupa sampai mana, kami harus naik speed. Nah rupanya mobil ini terlambat. Nyampe, lalu taksi air sudah jalan untuk ke Merak. Nah, kami nggak bisa nginep, nggak bisa balik, karena yang di Kutai Barat saya lupa di kampung mana waktu itu menunggu. Satu-satunya transport adalah speedboat. Tapi pun nggak bisa rombongan. Kami 12 orang. Satu speed hanya bisa 6, jadi harus 2. Tapi untuk cari yang satu sulit juga.
Aduh bagaimana ini? Pokoknya ringkas cerita, Tuhan baik. Ada satu speed yang bisa naik 12 orang. Nah tapi ini yang dikatakan oleh motorisnya, pemiliknya, Pak ini malam gelap, bahaya bagaimana? Nah mereka semua yang saya ajak ini belum pernah lewat Sungai Mahakam. Kalau saya dari tahun 75 sudah langganan saya itu. Nah saya nggak berani memaksa, saya tanya mereka, bagaimana kalian? Nah waktu itu semua yang saya ajak 11 orang belum menikah semua. Ngerti nggak maksudnya itu? Ya saya tanya gitu, berani mati atau tidak? Kayak tadi ini kami lewat jembatan ini Pak Osya ketakutan itu. Ya kan kami penuh mobilnya. Bilang ini jembatan kuat atau tidak? Ih kamu takut. Oh saya baru sadar dia mau menikah dengan suatu apel. Saya bilang kalau kamu takut bebek turun benar dia tadi dari mobil untuk nyebrang jembatan. Oke nggak apa-apa sudah. Nah saya tanya pada mereka nggak bisa jawab, serba salah, nggak berangkat, nggak bisa nginep. Juga kasihan seseorang yang di Kutai Barat mau nunggu pelayanan kami semuanya. Akhirnya putuskan, ya udah berangkat. Nggak ada jalan lain. Suara betul-betul gelap. Ini motorisnya entah itu serius atau guyon kami nggak tahu. Ya, pegangan ya, hati-hati ya. Ini belokan ya. Kalau ada balok kita nabrak, hati-hati ya. Oh terus itu ngomong aja ini. Nah makin takut mereka. Tapi puji Tuhan kami semuanya sampai dengan selamat. Nah begitu kami turun, Yordan ini menemukan kalimat lagu itu tadi. Apa tadi kok jadi lupa? Terlalu besar. Saya tanya, kenapa kamu bisa dapat lagu itu? Hanya untuk jiwa-jiwa saja ya. Kita harus melewati maut gelap. Walaupun speed itu ada lampunya, tapi yang di Sungai Mahakam tahu seterang apa lampu itu untuk menerangi gelap malam seperti itu. Nah saudara, lagu ini terus saya tanya, kenapa kamu bisa punya kata-kata sebagus itu? Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Ya bayangkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Terus dia bilang, saya bayangkan dulu pertama kali para misionaris sampai ke sini, bagaimana perjalanan mereka. Ini 2004 aja masih begitu sulit. Dari Kutai Barat kami lanjut ke Krayan. Ya, di satu kampung namanya Long Umung kami buat KKR. Hari pertama penuh sampai nggak cukup. Nah sebelum mulai KKR sore-sore ini anggota tim ini ngeliat anak-anak Tuhan dari kampung-kampungnya jalan kaki ya, nggak ada yang kendaraan lain, sambil bawa gitar mereka nyanyi. Ini 11 orang heran, wih kayak begini mereka mau ke gereja jalan berapa lama? Langsung mereka tanya, ada yang 3 jam, ada yang 10 jam, ada yang nginep di jalan untuk sampai ke kampung itu. Nah begitu malam itu KKR gereja tidak cukup, penuh saudara. Nah saya sudah tahu kebiasaan saudara kita di pedalaman. Selesai ibadah malam pertama, itu 4 hari kami di sana. Saya bilang kepada gembala, majelis dan panitia, besok kita harus jebol dinding gereja ini, kan pakai kayu bisa dipasang lagi. Itu kebiasaan kami kalau di kampung begitu. Nah yang dari kota perhatikan ini. Begitu besok kerja, ternyata kepala sekolah namanya Pak Rining ya. Dia kepala sekolah SD Impres di kampung itu. Jangan bongkar. Kita lagi kesulitan paku, nanti bagaimana pengirimannya. Gini aja, pakai saja gedung SD. Jadi terasnya itu jadi mimbarnya, maka bangku-bangku dipindah ke halaman. Oh, ide bagus juga, nggak repot. Akhirnya kami semua kerja beresin sekolah itu. Nah ketika saya lagi di depan, ini di kantor kepala sekolah, ini sebagian anak-anak saya 11 orang itu cekikikan. Hei, ini lagi kerja kamu guyon aja, kenapa? Ya, saya agak marah. Ini lagi serius nih guyon. Papa coba lihat ke sini. Ada apa? Saya nggak lihat apa-apa di ruang. Papa lihat itu gambar. Kan ini kantor kepala sekolah. Harus ada foto presiden. Saudara bayangkan 2004 itu siapa presiden kita? Ingat gak? Bukan, Mas SBY. SBY. Lupa saya jawab. Nah, terus wakilnya siapa? Ternyata yang dipajang di kantor kepala sekolah itu masih Pak Harto dan Tri Sutrisno. Saudara bayangkan itu 2004. Jadi saya kok tertawa juga. Saya tanya Pak Rining, kenapa ini foto nggak diganti? Jawabannya sangat politis. Pak Pendeta,
Diganti nggak diganti nasib kami sama di sini. Ngerti nggak? Nggak ada kemajuan. Baru ada Jokowi ini bensin di premium di Longbawan sudah sama harganya. Tapi sampai kampung itu, saudara, terakhir saya ke sana kapan? Juli yang lalu. Juli yang lalu 2016 saya ke sana lagi. Itu harga bensin 1 liter masih 60.000. Bayangkan, minyak tanah 60.000 juga. Gula 1 kilo 35.000. Bisa bayangkan, tapi nggak ada yang demo. Saudara, kembali Yordan ini melihat Tuhan itu luar biasa. Lalu saya cerita bagaimana misionaris pertama masuk ke Krayan tahun 33. Nah, saudara, lagu itu luar biasa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Maka itu kita punya hutang. Hutang kita kepada siapa tadi? Ayo, kepada siapa hutang kita? Kepada Tuhan Yesus. Karena Dia menyelamatkan kita. Dan kita diminta bayar bukan kepada Tuhan, tapi bayar kepada orang Yunani, orang bukan Yunani, orang Yahudi, kepada siapa saja manusia yang kita perlu temui. Ingat, kalau kita nggak mau bayar hutang, bagaimana tadi siapa kita? Penipu dan perampok. Ingat itu, dan itu tidak bisa masuk surga. Lukas 7 mulai ayat 36. Sudah ada? Oh, belum ada juga. Lukas 7 mulai ayat 36. Nah, inilah bukti kalau kita ini mau bayar hutang kita. Inilah bukti. Lukas pasal 7 mulai ayat 36. Ya, Lukas 7 36. Nah, waktu kita belajar firman ini, saya minta masing-masing kita dengan jujur menilai. Aku sudah bayar hutang atau belum? Ngerti maksud saya? Saya tidak akan tanya saudara satu-satu, tapi saya minta saudara jujur pada diri sendiri. Kalau kita sudah bayar hutang, sedang bayar hutang, maka ini tandanya. Lukas 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Anak-anak Tuhan, mari kita pelajari. Menurut saudara, apa saja yang dikerjakan Tuhan Yesus? Dengar ya. Apa saja yang dikerjakan Tuhan Yesus? Itu untuk diri sendiri atau selalu ada sangkut paut dengan orang lain? Ayo cepat jawab. Diri sendiri atau dengan orang lain? Selalu orang lain. Nah, ini yang kita harus tahu. Kalau hari itu seorang Farisi namanya Simon mengundang Yesus makan malam, dan Tuhan Yesus datang memenuhi undangan itu. Catat, bukan berarti Tuhan Yesus suka makan gratis. Katakan amin. So, ya, saya ulangi. Apa saja yang dibuat oleh Tuhan Yesus selalu punya dampak untuk orang lain. Dia tidak pernah mengerjakan apa-apa untuk kepentingan diri sendiri. Renungkan kalimat ini dan catat baik-baik. Nah, seperti malam itu, ketika Tuhan Yesus diundang ke rumah orang Farisi untuk makan malam, dia datang. Nah, saya tanya dulu. Kita belum baca semuanya, tapi saudara tahu nggak ada peristiwa apa di Lukas 7 ayat 36 sampai seterusnya? Ayo secara cepat sebelum kita baca lanjut. Iya, bukan soal diurapinya, itu bukan. Dengarkan, ada pelacur yang perlu dia. Jangan lupa konsep ini. Oke, nah saya tidak bacakan dulu. Kita lihat ini cara hidup Tuhan Yesus. Yohanes pasal 4. Yohanes pasal yang keempat. Lihat ayat 3 dan ayat 4. Sama, di peristiwa pasal 4 ini Tuhan Yesus ketemu siapa? Seorang wanita Samaria. Ya, ketemu. Nah, ini peristiwanya. Yesus pun bagaimana? Ayo, Yesus pun bagaimana? Cepat. Loh, ayo yang baca Alkitab. Saya lupa lagi. Kalau saya tanya, saudara jawab. Yesus pun bagaimana? Yang bawa Alkitab, yang belakang ada Alkitab tidak? Halo. Nah, kalau ada, tolong jawab. Ya, saya ulangi lagi. Yesus pun bagaimana? Enggak, Bapak bawa Alkitab enggak, Pak?
Ayo loh, tolong. Saya lihat saudara tunduk, berarti saudara baca. Kalau saudara baca, saya minta saudara jawab. Tolong ya, khususnya anak muda. Ya, perhatikan. Yesus pun bagaimana? Nah, media ketemu mana kau dibaca? Yohanes 4 ayat yang ketiga. Tolong, saya minta semuanya. Yang ada Alkitab angkat tangan. Saya ingin tahu berapa orang. Yang di sini berapa orang? Ya, yang belakang-belakang, ibu baju merah ya. Sudah, kamu yang sebelah sana, ya, yang nolai ini ada Alkitab tidak? Ya, harus baca. Oke. Saya minta yang tadi angkat tangan Pak Alkitab, kalau saya tanya jawab. Saya akan marah kepada saudara kalau saudara tidak mengikuti instruksi saya. Dengarkan ini baik-baik. Yohanes 4 ayat 3. Perhatikan ya. Saudara, kalau kekristenan kita tidak cinta firman Tuhan, celaka kita. Saya ulangi. Yesus pun bagaimana? Stop dulu. Kalimat pertama kali. Meninggalkan Yudea dan baca. Oke, stop. Saudara sadar nggak? 2 huruf ketemu itu artinya luar biasa. Pertanyaannya, apa arti sebuah kalimat kembali lagi ke? Cepat belajar. Sudah ke sana dan yang belakang-belakang, ayo anak-anak muda, kalian saya tanya, apa artinya 2 huruf ke? Cepat yang belakang, yang depan diam. Anak-anak muda di belakang, ayo, apa artinya 2 huruf ke? K-E. Ayo, yang belakang cepat. Apa? Nggak dengar? Satu-satu. Kenapa? Ayo yang belakang, sebelah kiri saya juga. Apa artinya ke? Yang kuat, ya, bagaimana? Ya kembali, ya sudah ada kembali lagi ke, saya tahu itu. Bukan itu pertanyaannya. Artinya balik ke tempat yang tadi sudah dikunjungi. Nah, maaf saya berkata, ini bukti saudara tidak teliti baca Alkitab. Yang mempengaruhi saya sampai bisa seteliti ini, karena di Matius 5, enggak usah dibukanya, waktu saudara catat aja. Dalam Matius 5 ayat 17 dan 18, Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi sebesar itu bisa lenyap, tapi firman tidak lenyap. Betul? Bahkan 1 titik sebagai tanda baca dari firman itu pun tidak lenyap. Saudara, maka itu jangan main-main dengan kata demi kata. Bahkan kalau saya belajar, tanda baca, titik koma, tanda seru, tanda tanya, itu saya tanya pada Roh Kudus, ada apa? Ya, ngerti maksudnya? Apalagi 2 huruf, 1 titik saja ada artinya. Berarti saya harus cerita dulu. Maka itu dengar baik-baik. Tolong para hamba Tuhan, para pengkhotbah, belajarlah hal ini. Satu kali saya lupa tahun, mungkin 70-an akhir atau awal 80-an. Tiba-tiba Roh Kudus tanya gini kepada saya, Daniel, kamu carikan ayat yang gak mungkin ada pendeta bisa khotbah. Saya tertawa, ini Tuhan kok lucu. Mana ada ayat gak bisa dikhotbahkan. Sampai suatu hari, ya saya baca, cari di mana. Saya ketemu di kitab Tawari. Ayo, siapa yang jujur pernah baca Alkitab? Tawari itu membosankan sekali. Cuma nama orang punya anak ini, nama orang pun silsilah semuanya. Tapi suatu kali saya pernah ikut seminar di Surabaya. Pendetanya yang khotbah Bapak Stefanus Damaris, dia sudah meninggal. Dia hanya membahas 4 ayat dari salah satu pasal kitab Tawari yang isinya 9 nama. 4 ayat itu isinya 9 nama. Ternyata 4 ayat itu dibahas 3 hari seminar tidak selesai. Saya pikir hebat juga ini pendeta. Karena bahas nama-nama itu artinya apa, karakternya bagaimana. Akhirnya saya berkata, Bapak, saya belum ketemu ayat mana yang nggak bisa dikhotbahkan. Karena ada pendeta bisa khotbah 4 ayat 9 nama 3 hari nggak habis. Keren, saya bilang begitu. Sampai suatu hari saya ketemu ayat itu, Matius 5 tentang titik. Wow,
saya merasa menang. Saya bilang, Papa saya ketemu ayat ini. Ayo pendeta mana bisa khotbah tentang titik? Ayo. Berarti nggak maksudnya? Mana bisa titik dikhotbahkan? Titik aja titik, mau apa lagi? Saudara, tapi luar biasa. Suatu hari bulan Mei tahun 93, saya nggak akan lupa peristiwa itu. Maka itu saya bersyukur kepada Roh Kudus, Dia bisa mengajar kita dengan cara apapun juga. Amin. Dengan cara apapun juga, asal kita mau taat kepada apa yang Dia katakan. Bersama istri saya, kami ada di Amerika, di kota Pasadena, California. Malam itu sore kami tiba di rumah keluarga hamba Tuhan namanya Virgo Handoyo. Kalau saudara cari di Google, cari di Facebook, ini orang hebat. Dia orang Semarang, tapi doktornya 4. Dia sudah profesor sekarang. Dia orang hebat. Saya kenal baik. Waktu itu belum 93. Begitu kami masuk, saya lihat dia lagi duduk dengan sesuatu kecil, tapi dia ketik-ketik begitu. Saya tanya, itu apa? Saya suka panggil nama kecilnya, namanya Englok. Lok, itu apa? Oh, ini notebook, Koden. Notebook. Saya bilang, apa itu notebook? Setahu saya notebook itu kertas, buku kecil itu loh. Ini kok segede inilah. Pak Virgo ini orangnya humor betul. Dan jawab, ini anaknya komputer. Oh, saya baru tahu. Betul tuh jawabannya, anak komputer. Waktu itu belum ada laptop, baru notebook ya. Kalau yang ingat pakai komputer tahun itu. Terus kamu sedang apa, Lok? Saya sedang kirim email. Email itu apa? Saya sih nggak tahu juga tahun 93. Dengarnya, email itu surat listrik, Koden. Hah? Surat listrik, electric mail. Itu terjemahnya bebas sekali. Itu apa surat listrik? Gini, sekarang ini orang bisa kirim surat, bisa kirim foto lewat internet. Nah lo, apalagi internet ini. Saya bilang, sudah nanti aja ngomong, saya pusing. Ada notebook, ada email, ada internet. Nah, udah dah, ayo masuk kita makan dulu, mau sudah malam. Nah habis makan, dia tunjukkan saya sekarang ini ada hal baru di komputer, namanya internet. Wih, dia terangkan, nggak masuk satupun, nggak ngerti kok saya. Nah, 93 loh saudara, bayangkan. 94, Bill Clinton adalah presiden Amerika pertama yang pakai email. Saudara cari nama Bill Clinton akan tahu. Bayangkan, 94 aja Bill Clinton baru pakai email pertama. Ini 93 bulan Mei. 3 hari kami nginep di situ karena pelayanan. Nah, waktu kami mau pulang, Pak Virgo bilang, Koden, saya titip email address saya, address emailnya. Untuk apa? Saya bilang, Indonesia belum ada. Loh enggak, kalau Koden keliling-keliling ke negara mana, ketemu ada orang punya email, tolong saling tukar supaya saya bisa kontak banyak. Saya tuh masih nggak ngerti email itu apa, nggak ngerti. Ya, 93 ingat. Ya udah, saya bawa aja. Balik Indonesia. Berapa waktu kemudian, ada salah satu anak rohani saya di Auckland, New Zealand. Dia telepon. Ya, dulu waktu di SMP SMA saya bimbing dia. Telepon terus dia cerita. Nah, akhir dari telepon dia bilang, Koden, saya sekarang punya email. Nah, ini baru ketemu email lagi saya. Dia bilang, kenapa? Ini loh, ada orang Indonesia di Amerika punya email. Oh, yang mana, minta-minta. Dengar ya. Akhirnya saya beri. Itu dia bilang gini, Koden, titiknya kurang. Titiknya. Nah, yang pakai email tau ya, dotnya itu. Lah saya ini kan polos. Saya jawab, ayah, cuma titik aja kok kamu urus. Kasih 10, kasih 20 urusanmu. Hei, jangan tertawa ya. Saya nggak ngerti. Terus dia tuh tertawa. Hei, kenapa kamu tertawa? Terus dia nerangkan nilai sebuah titik dalam program komputer. Waktu dia terangkan itu, saudara, saya merinding sekali. Saya ingat ayat titik itu tadi. Spontan dari mulut saya, kenceng. Saya itu sampai nggak sadar juga, karena begitu emosinya saya, bukan emosi marah, emosi sukacita, kagum, mengagumi Tuhan. Saya bilang, Yesus, Engkau Tuhan. Oh, kenceng, lebih kenceng dari ini. Dia bingung, Koden kenapa? Akhirnya saya buka Alkitab itu. Kalau dia bukan Tuhan, tidak mungkin bisa berfirman tentang titik 2000 tahun yang lalu dan baru berlaku sekarang. Betul tidak? Kalau dia bukan Tuhan, tidak mungkin.
Wih, saya kagum sekali. Sejak itu saya perhatikan tanda baca, titik, koma semuanya. Begitu ngerti anak-anak muda di belakang, kenapa tadi saya tegas. Dua huruf itu adalah kunci dari kebenaran. Yohanes 4. Tanpa dua huruf itu, kejadian itu gak akan ada arti. Oke, coba buka lagi. Sesudah meninggalkan daerah mana? Ayo baca, setelah meninggalkan daerah mana? Yudea. Yesus kembali lagi ke Galilea. Maaf, saya nggak ada waktu nerangkan, tapi tolong cara cari Alkitab yang buku itu ada peta. Kalau di handphone nggak ada peta. Bahwa dari Galilea, dari Yudea balik ke Galilea itu jauh jalannya. Ingat, padang pasir atau banyak pohon? Jawab, padang pasir atau banyak pohon? Pasir, sampai sekarang pun pasir. Ingat itu. Ada warung es, ada motor, mobil. Jadi Tuhan Yesus gimana? Jalan kaki. Panas, ya. Jamnya kita lihat ayat yang ke-6. Jam berapa? Peristiwanya jam berapa? Cepat lihat ayat 6. Ayo, sebutkan jam berapa? Pukul 12 siang. Padang pasir, nggak ada pohon. Jadi panas atau tidak? Catat itu baik-baik. Ayat 4 ini luar biasa. Yesus apa? Oh, tunggu. Saudara lupa 5 huruf itu. Yesus ngapain? Nah, harus, jangan lupa. Kalau ada kata harus, berarti ada yang nyuruh tidak? Ada yang mengharuskan tidak? Cepat jawab. Ada. Menurut saudara, siapa yang mengharuskan dia? Papa. Yesus harus melintasi, ayo baca, melintasi daerah Samaria. Nah, perhatikan, kalau ada kata harus melintasi daerah Samaria, berarti sebetulnya ada jalan lain nggak? Ada. Nah, harusnya ada jalannya lebih singkat dan nggak panas. Tapi kenapa harus lewat Samaria? Dari Yudea mau ke Galilea. Nah, jawabannya tahu. Ada siapa di situ? Ada seorang yang perlu keselamatan. Saya harap dari 2 contoh ini saudara punya pengertian baru. Seringan apa, sekecil apa, sesederhana apa yang kita buat, selalu mikir dampaknya ke siapa ini. Katakan amin. Ini konsep penting. Dampaknya ke siapa? Tadi maaf saya terlambat masuk. Tadi jam 4:30 saya dapat berita bahagia yang luar biasa. Dan dia urusannya berlanjut, ini belum selesai. Tapi orang harus pulang kantor. Saya bilang besok. Saya bilang besok tutup Pak. Aduh ya Sabtu. Tapi gimana urusan ini? Oke, untuk Bapak saya akan buka kantor itu karena urusan keberangkatan. Nah, suatu hari saudara, bulan Maret tahun 2013. Ini Papa Hosea. Yang tahu Hosea, Papa cerita soal Ko Henry. Nah, ya di Nabire. Bulan Maret tahun 2013 ada orang telepon istri saya. Dia bilang, apa betul ini Pak Daniel? Oh bukan, saya istrinya. Kenapa? Enggak kenal. Ada teman saya tuh pengen cari kerjaan ke Papua. Dan teman saya bilang suruh kontak Pak Daniel. Nah, istri saya sudah ngerti konsep ini. Oh ya, nah kami dalam hidup tidak pernah menolak orang walaupun kami belum kenal. Ini prinsip kami. Bahkan saya mungkin disebut unik di antara semua pendeta yang lain. Bukan antik ya, beda ya. Unik. Kalau ada maling masuk ke rumah saya, dan itu pernah terjadi berapa kali, gak sering, saya gak akan teriak maling. Saya akan sambut dia baik-baik. Sebab cari jiwa itu susah. Ini datang sendiri. Karena saya punya hutang. Lo serius. Berapa kali saya modali maling saudara untuk usaha. Saya bilang kalau model maling kayak kamu begini gak lama ketangkap polisi. Terus istrimu gimana? Anakmu bagaimana? Apa gak malu mereka? Ayo kerja yang baik. Saya sambut. Serius ya. Karena saya punya hutang.
Nah, hebatnya istri saya, dia tahu hati saya juga. Ya udah, kalau bapak mau datang, datanglah ke sini. Ya tapi kami nginepnya saya nginep di mana? Saya nggak pernah tahu Papua. Nabir juga saya belum tahu. Dia buat tinggal aja di rumah kami sini. Itu saya kagum. Nggak kenal loh saudara. Dan saya nggak ada. Akhirnya dia telepon telepon saya, istri saya ini, coba kamu telepon. Terus saya telepon. Saya tahu namanya Henry. Oh ternyata dia dapat dari temannya lagi. Ya udahlah, itu nggak urusan saya. Kapan mau datang? Silakan. Tempatnya gimana? Ya tadi kan istri saya sudah bilang boleh tinggal di rumah. Hebat bukan? Sampai hari ini dia masih di rumah. Besok dia akan naik kapal Labobar ke Surabaya karena urusan ini. Ternyata sudah umur 40 lebih umurnya. Ya, dia cerita saya gagal menikah, anak saya 2, saya sudah cerai. Ya, buat kami nggak mau urusan masa lalu, sudah yang lalu. Ya, kamu tinggal di sini, ayo belajar sama-sama, hidup sama-sama. Akhirnya dia dapat kerjaan, betul. Sampai hari ini masih tinggal dengan kami. Udah September yang lalu dia tahu kami akan ke Amerika dan ke kota. Ternyata dia pernah tinggal di Amerika dan istrinya masih di Amerika, di kota yang kami akan kunjungi. Saya bilang, kenapa kamu baru ngomong sekarang kalau istrimu di sana? Dia manggil kami papi mami. Kan kamu tahu papi mami sering ke kota itu. Saya ini malu. Saya juga belum yakin apakah mantan istri saya mau terima saya. Dia diceraikan sebab dia itu suka menyiksa istrinya. Berkali-kali laporkan polisi. Klimaksnya terakhir saya lupa tahun berapa, dia ditangkap polisi, masuk penjara 6 bulan, langsung diusir pulang ke Indonesia. Nah waktu itu anak-anaknya masih umur 4 tahun dan 2 tahun. Gak pernah ketemu sampai hari ini, gak pernah ketemu. Dengar ya, saya lanjutkan. Loh, jadi istrimu tuh di kota itu? Iya. Istri saya minta namanya siapa. Nah dia sebut. Oke. Begitu kami sampai di sana, pendeta yang kami detik itu penting ya. Buka aja Ben, buka supaya dia masuk. Kalau dia lewat kan papi lihat. Oke. Lanjut. Dengar ya. Akhirnya pendeta yang ngundang kami tahu dan kenal dan tahu masalah itu. Wah, bagus kalau gitu. Hari ketiga kami di kota itu, kok licin-licin kenapa ini ah? Iya, cabut aja sudah. Hari ketiga kami di kota itu, kami ketemu dengan istrinya. Nah, istrinya pun kaget. Loh, kok bisa? Dia tinggal di rumah kalian. Wah, ceritanya panjang, nggak usah ngerti. Akhirnya selama kami di sana, dia ikut terus kami. Wah, dengar ceritanya ngeri sekali. Ya udah, pas kami mau balik ke Indonesia, saya bilang pada si istri, boleh nggak? Anak yang pertama ada di Jakarta. Boleh nggak kamu bawain hadiah apa? Jalan supaya dia panggil saya Koden ketemu dia. Apa ya? Ya kamu telepon dia dong. 14 Januari kami landing kembali di Jakarta. Dan anak ini suruh kami ketemu di Cengkareng. Kami gak pernah ketemu. Dengan bawa hadiah dari mamanya. Begitu dia ketemu, saya langsung peluk dia. Saya bilang, atas nama papamu saya minta maaf. Dia terus dorong saya gak punya papa. Betul, papa tahu. Tapi hari ini jangan kamu panggil om, panggil papa. Nah, saya belum bilang kalau papanya ada di rumah kami. Saya belum bilang. Akhirnya Tuhan jamah dia. Minggu depan saya balik ke Jakarta, ada pelayanan, saya ajak dia. Awal Februari kami ada pelayanan Jakarta, saya ajak dia lagi. Pokoknya 3 kali dia ikut saya pelayanan. Dia dengar khotbah, dia dengar firman, dia ketemu dengan saudara yang lain, anak-anak saya yang lain. Hidupnya berubah, saudara. Ternyata dia bisa nasihati mamanya untuk mengampuni papanya. Lah, mamanya kontak saya. Bilang, Koden, anak saya itu berubah sekarang. Oh ya, berubah bagaimana? Terus dia kirim balik WhatsApp-nya ke saya. Bayangkan, saya tuh gak pernah tahu dia bisa nasihati saya pakai firman Tuhan seperti ini. Saya kaget juga. Istri saya baca kaget juga. Tapi ini gak bisa ngajar kalau ada orang yang terputus. Matikan HP-nya, ayo, gak boleh. Stop semuanya, HP matiin. Kecuali dokter jaga baru HP-nya on. Yang baru dokter jaga tidak boleh on. Awas, serius ya. Saudara harus menghormati firman Tuhan. Harus menghormati firman Tuhan. Saya sibuk dengan yang lain. Saya gak suka. Ya.
dengarkan ini. Akhirnya kami kaget kalau lihat dia berubah. Pertemuan keempat, saya baru bilang kepada dia, kira-kira kamu pengen ketemu dedimu nggak? Kalimat pertama yang dia tanya, loh dia masih ada? Saya kaget. Kenapa? Karena di hidupnya sudah nggak ada pikiran tentang papa. Karena nggak tahu kabarnya di mana. Padahal sama-sama di Surabaya sebelum papanya itu kena bire, cuma diputus total oleh keluarganya. Dedimu ada dengan papa mama di Nabire. Dia kaget. Sejak kapan? Wih, sudah lama juga. Oke. Terus saya tanya, kamu mau bicara enggak? Enggak. Kenapa? Wih, di situ dia cerita. Saya masih ingat apa yang dia buat. Loh, kan kamu umur 4 tahun waktu itu, waktu dengar baik-baik ya. Jangan remehkan anak kecil. Saya masih ingat gimana dia dipukul mama. Bagaimana kalau saya makan gak habis. Oh ya. Waktu kami dengar itu, terus dia tanyanya bagus. Menurut papa, Dedi sudah berubah belum selama sekian tahun dengan papa? Sudah. Tapi papa gak berani jamin. Kalau mendengar ceritamu waktu kamu masih kecil disiksa seperti itu, papa gak jamin. Saudara, ini yang luar biasa. Tanggal 23 Januari, belum lama, kami lagi pelayanan di Wasior. Wasior itu sebuah kampung kecil antara Nabire dan Manokwari. Lah papanya ini ikut. Nah, anak ini ngalami kesulitan karena statusnya tidak jelas. Nah, dia itu harusnya dihukum oleh pemerintah Indonesia. Sebab dia pegang paspor Amerika karena dia lahir di Amerika. Nah, pas dia mau pergi ke Amerika, jadi sebetulnya tahun lalu 17 Agustus 2016 mamanya sudah bayar dia tiket untuk pulang ke Amerika. Nah, itu saya belum tahu. Tapi setelah check in masuk ke imigrasi itu ditolak. Sebab loh, kamu kok bawa paspor Amerika, kamu masuk Indonesia sejak kapan? Dia bilang sejak umur 4 tahun. Wih, harusnya kamu kena denda sehari $20. Sebab kamu sudah overstay di negara ini. Belum mau bayar berapa? Itu dia shock, dia ketakutan. Nah, statusnya ngaco. Mengurus paspor Indonesia tidak bisa karena nggak punya akte lahir, nggak punya apa-apa. Ya, jadi itu pertemuan awal Januari. Terus saya kenal salah seorang anak saya itu pengacara, namanya Wardaniman La Rosa. Dia orang Nias. Saya bilang, nak, kamu bisa coba nggak ngurus kasus ini? Wih, ini berat pak. Oke. Nah, ringkas cerita, tadi itu bahagia saya adalah paspornya selesai hari ini. Ini luar biasa. Cuma tunggu dulu, masalahnya peraturan imigrasi Indonesia setelah dapat paspor Indonesia dalam waktu 7 hari harus keluar. 7 hari tanggal 10. Aduh, saya nggak mungkin ngurus. Saya tanggal 10 masih ada pernikahan di Nabire. Saya bilang, coba kamu tanya. Untung waktu itu masih sore di Jakarta. Bisa nggak tanggal 16? Saya cepat-cepat cari tanggal. Saya bilang istri saya harus ngantar anak ini. Saya telepon papanya, dia nangis. Berarti saya masih punya kesempatan ketemu dia sebelum dia berangkat. Karena saya berangkat besok. Bisa ngerti ya, cerita ini luar biasa. Oke, saya kembali tanggal 2 Februari, maaf. Itu ulang tahun Injil masuk ke Papua. Saya di Wasior. Nah, pas saya di kamar, anak ini telepon, Pak, begini urusannya, kurang surat ini, kurang surat itu. Oh ya. Nah, si Henry dengar saya panggil nama William. Dia bilang, Pap, itu anak saya. Iya. Mau bicara enggak? Gini dia, tanya William. Kalau dia mau bicara, saya dan mau ngampuni, saya mau bicara sekarang. Waduh, hati saya kaget sekali. Saya bilang, Will, ini papa lagi dengan dedimu di kamar ini. Kamu bicara enggak? Sekian detik enggak ada jawaban. Terus dia tanya, kalau Dedi mau bicara dengan saya mau. Saya kasih handphone saya keluar kamar. Saya dengar Henry itu menangis. Oke, selesai, saya masuk gimana? Aduh, luar biasa Pak, anak saya mau ngampuni saya. Oh ya, betul dia mengampuni. Dia sebutkan firman yang papi kotakan kepada dia. Puji Tuhan. Baru kami santai ngomong, mamanya telepon dari Amerika karena urusan surat foto paspor ini. Mau diurusan akta lahirnya semuanya begitu. Bilang, namanya dia Lid. Ini kode lagi dengan suamimu ini. Mau bicara enggak? Terus si Henry kaget. Oh ya? Ya udah boleh. Saya kasih. Hari itu ada perdamaian yang luar biasa, saudara. Untuk pertama kalinya setelah hampir 13 tahun mereka terpisah, keluarga berantakan ini. Jadi ya maksudnya
Hal sesepele apapun juga yang kita buat harus punya dampak untuk orang lain. Nah, jadi tadi ini saya nggak masuk urusan tiket ini karena mendadak. Harus segera keluar, Indonesia nggak bisa. Nah, anak ini ketakutan. Dia trauma dengan imigrasi itu karena sudah ditolak. Namanya anak, dia Mei baru umur 17. Nah, dalam aturan imigrasi, maka itu ketika pengacara ini anak saya itu bilang ada hukum sebelum umur 17 tahun dia masih punya 2 warga negara, ikut mamanya, papanya, dan di mana dia lahir. Tapi nanti nggak bisa, harus cepat. Nah, maka itu ini agak ribet urusannya. Nah, jadi tidak pernah ketemu. Ini saya bisa menunggu berita luar biasa ini kalau papanya ketemu anak ini kayak apa saya nggak tahu juga sebelum berangkat. Jadi saya harus ngantar di urusan tiket ini, ya cari ini cari itu. Jadi maaf tadi saya terlambat ngertinya. Nah, dampaknya apa dalam hidup saudara? Sekedar ke pasar, sekedar SMS, sekedar cari karet misalnya, ngerti ya? Selalu bertanya, aku kerjakan ini, siapa yang akan kena dampaknya? Oke, sebelum kita lanjut ke Lukas 7, buka Filipi 2 ayat 21. Filipi 2 ayat 21. Ayo kita baca sama-sama. Kalau hidup saudara menggunakan firman ini, maka akan luar biasa. Anak-anak, halo, anak-anak, oi, anak-anak, anak-anak lihat om sini. Kalian boleh main nggak apa-apa, tapi jangan rame ya. Boleh main di situ, jangan keluar. Di dalam saja, di luar gelap. Oke, pintar kalian. Ayo tepuk tangan buat anak-anak kita yang hebat ini. Terima kasih, kalian nurut. Ya, nggak kayak papa mamamu tadi nggak nurut disuruh om, kamu nurut. Maaf. Udah ya, kalian boleh main tapi nggak boleh ribut. Ayo kita baca sama-sama Filipi 2:21. 1, 2, 3. Lihat. Dosa terbesar bukan berzina. Dosa terbesar bukan mencuri. Tapi kalau orang itu egois, katakan namanya. Ketika orang itu hanya sibuk mementingkan dirinya sendiri saja, itu dosa terbesar. Tidak mengutamakan kepentingan Kristus. Anak-anak muda, tolong angkat tangan yang umurnya di bawah 20. Ayo angkat tangan di bawah umur 20. Oke, kalian dari rombongan mana? Oh, duduknya deretan ke sana. Dari mana? Aletea. Oh, Galilea. Kalian tinggal di asrama. Tadi ditanya diam, sekarang bentak-bentak. Awas kamu. Awas kamu, enggak kayak jawabnya sekarang. Tersinggung kamu ya, dibilang ke Aletea, Galilea, terus teriak Galilea. Oke, kalian harus jawab ya. Ini kenapa kok banyak ceweknya? Apa sekolah untuk cewek? Enggak. Lalu yang masih siswanya mana? Yang pria? Kemana mereka? Tidak datang. Kalian asal dari mana? Dari Bontang atau dari tempat lain? Oh, Bontang. Orang tuamu datang nggak ke sini hari ini? Kenapa? Kenapa? Ada yang sudah meninggal? Apa? Di kampung. Oke. Nah ya, kalian jawab semuanya nanti ya. Nah, yang umur 20-an awal sebelum 25, siapa angkat tangan? Ayo, yang belum 25, siapa lagi? Oke, ya. Kenapa saya tanya? Kalian yang masih muda-muda boleh sibuk berpacaran, berteman boleh. Amen dulu, tunggu. Enak aja amen. Tapi kalian harus tetap mengutamakan kepentingan Tuhan Yesus. Ingat itu ya. Nah, ini konsepnya. Jadi apa tadi dosa terbesar? Egois. Kalau selalu mengutamakan kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Nah, yang dibuat oleh Tuhan Yesus bukan untuk kepentingan dia sendiri, kepentingan Bapa di surga. Dan kepentingan Bapa di surga adalah keselamatan buat semua orang. Jelas? Ayat 1 lagi sebelum kita kembali ke Lukas 7. 1 Timotius 2 ayat 4. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita apa sih kehendak Bapa di surga itu. Cuma satu kehendaknya, enggak banyak. Nah, kalau kehendaknya cuma satu, sulit enggak mencarinya? Enggak, cuma satu. Ayo baca sama-sama. Tolong, ibu yang ngebawa Alkitab lihat ke sebelahnya ibu. Ibu ini baju ini kenapa ya? Ibu, ya bisa baca enggak? Ya geser.
Tolong geser. Oh, nggak bisa baca? Ayo, saya minta yang bisa baca nggak Alkitab lihat sebelahnya. Saya minta semuanya baca. Anak-anak kalian, ayo, Bapak yang lipat tangan bisa baca tidak, Pak? Oh, nggak pakai kacamata. Oke, yang lain serius ini, saudara. Nah, saya harap Bapak di rumah harus baca Alkitab. Kalau tidak punya kacamata, besok saya belikan, serius. Karena jangan terhalang untuk membaca firman hanya karena kacamata. Serius, Pak, kalau nggak punya saya akan belikan besok. Ya, penting. Ini untuk keselamatan Bapak sendiri, bukan untuk saya. Dengar ya, anak-anak muda, untuk masa depan kalian firman itu. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tunggu. Yang baju hitam ada hijaunya, kenapa nggak baca? Buka. Ya, ayo. 1 Timotius 2:4. Oke. Dengar, saya minta kamu baca sendiri karena kamu baca. 1 Timotius 2:4. Kamu berdiri bacanya. Ayo berdiri. Adik, dengarkan. Ya, terima kasih. Saudara boleh cari di seluruh Alkitab. Hanya ayat ini yang ada firman, ada tulisan yang menghendaki. Jadi yang Papa kehendaki itu bukan bangun gedung gereja. Yang Papa kehendaki bukan masuk sekolah Alkitab, sekolah teologi, bukan. Yang Papa kehendaki bukan main musik. Yang Papa kehendaki bukan berdoa. Yang Papa kehendaki supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Beda. Supaya memperoleh pengenalan akan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus. Akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, semua orang bukan jadi Kristen, tidak, tapi kenal kebenaran itu. Jadi ini kehendak Tuhan. Maka itu sampai hari ini saya masih cukup banyak berinteraksi dengan orang-orang yang bukan Kristen. Berapa kali mereka ikut ibadah? Karena saya ikan dengan mereka, kalau kamu ikut ibadah dengan saya bukan ibadah. Ini belajar soal kehidupan dan mereka percaya. Ya, oke. Lukas 7 kembali. Jadi Tuhan Yesus diundang makan malam itu, mau makan gratis atau bagaimana? Ayo jawab. Mau makan gratis atau bagaimana? Tidak, karena ada orang yang harus diselamatkan. Ya, ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal. Nah, kalau kita mendengar kata terkenal, bayangannya kira-kira dia apa? Artis paling, begitu ya. Tapi lihat, terkenal sebagai apa? Ayo baca, sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Saya tanya, sepengetahuan saudara, orang berdosa boleh masuk ke rumah orang Farisi tidak? Jawab, boleh masuk ke rumah orang Farisi tidak? Tidak. Maka itu kira-kira, anak-anak nggak boleh ribut ya. Terima kasih Ibu. Oke. Terima kasih, kalian hebat. Saya lanjutkan. Kira-kira kalau perempuan itu adalah kita, apa yang kita buat di luar rumah orang Farisi ini sebelum masuk? Ayo cepat pikir. Kira-kira kita buat apa? Ya Pak Dokter, gimana? Bingung. Oke, bukan cuma bingung. Ada apa? Ayo cepat. Apa? Nggak dengar, deg-degan. Apalagi? Takut. Yang belakang cepat. Apa yang terjadi? Karena pasti diusir. Bukan malu. Kalau malu tidak. Karena dia tahu risikonya. Pasti dilempar keluar. Berarti saya bayangkan dia mundar mandir depan pintu. Masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Terus dia akhirnya nekat masuk. Enggak peduli apapun, dia nekat masuk. Ayat 38, saya lupa. Sambil menangis, perempuan itu pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ini tindakan hebat tidak? Jawab, tindakan hebat tidak? Ya. Minyak wangi yang dibawa bukan minyak wangi yang biasa. Itu yang termahal di zaman itu. Bahkan disebut botolnya pun dibuat yang termahal, dibeli yang termahal oleh perempuan itu.
Berarti kalau ada orang seperti ini berbuat itu kepada Tuhan Yesus, kira-kira orang ini tuh punya apa? Merasa apa? Kenapa kira-kira? Coba jawab. Supaya kita belajar. Kira-kira bagaimana? Merasa apa? Berutang budi. Betul. Kita akan cari apa bentuk utang budinya. Saya lanjutkan. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya. Nah, tolong rekan-rekan hamba Tuhan, kalau kita mengajar dan membacakan firman, tolong intonasi. Tahu kata intonasi? Nada suara harus mengikuti peristiwanya. Kalau disebut orang Farisi itu berkata dalam hatinya, maka kita nggak boleh berkata, jika ya ini nabi, tentu ya tahu siapakah dan apakah orang ini. Nah, salah. Karena dalam hati intonasinya bagaimana? Pelan. Lalu ada nada apa kalau ngomong dalam hati sambil kalimatnya kita sudah baca? Sinis, mencibir. Kira-kira ditambahi kata apa di depannya? Sebelum ngomong, sinis, mencibir. Ayo belajar supaya firman ini hidup. Apa? Iya. Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Satu kali di kelas sekolah minggu, tapi yang kelas agak besar, kelas 4, kelas 5, saya lagi diskusi ini dengan anak-anak. Saya jadi guru sekolah minggu cukup lama. Terus seorang anak kritis tanya, Om, mana bisa kalau orang ngomong dalam hati Tuhan Yesus dengar? Wih, pertanyaan kritis. Saya bersyukur pada anak-anak. Kalau nggak ada anak tanya gitu, saya pun nggak pernah ngerti ini kok bisa dengar kenapa. Maka itu Tuhan Yesus berkata benar, belajarlah kepada anak-anak. Jadi saya banyak dapat rahasia firman waktu saya kumpul anak-anak. Tiba-tiba Roh Kudus beri saya jawaban. Jangan lagi ngomong dalam hati. Kamu belum kentut baru mau. Dia sudah tahu. Anak itu tertawa. Betul nggak kira-kira? Loh, saya tanya kok. Betul? Kita ini belum kentut. Dia sudah tahu kalau kita mau kentut. Ya sudah gitu kok. Kok nggak amin sih, kenapa? Maka itu jangan suka tipu Tuhan dengan aktivitas pelayanan, doa, muak Tuhan Yesus. Kalau kita nyuap dia dengan pelayanan, katakan amin. Dia tahu semua. Ayat 40. Jadi orang Farisi itu kan ngomong dalam hati. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Kira-kira reaksi Simon mendengar Tuhan Yesus mau ngomong itu bagaimana? Ya bayangannya gini loh, seperti Raja Salman mengundang Habib Rizik, itu aja bayangannya. Kira-kira kalau Habib Rizik diundang Raja Salman, kira-kira bagaimana reaksinya? Nah seperti itu Simon juga. Karena walaupun Simon orang Farisi, dia percaya siapa Yesus. Maka itu diundang makan. Jadi ketika Tuhan Yesus mau ngajak ngomong Simon, dia berbunga-bunga. Ternyata ditempeleng ini oleh Tuhan Yesus. Apa tempelengannya? Tempelengannya luar biasa. Ada dua orang, ada dua orang yang berutang kepada seorang rentenir, kata itu ya. Yang seorang berutang 500 dinar, saya besarkan ya. Yang seorang berutang 5 miliar. Ayo, siapa yang punya gaji 2 juta utangnya 5 miliar, lunasnya kapan? Lunas enggak? Enggak akan. Oke, utang 5 miliar. Yang lain utang 500 ribu. Awas, nggak ngerti mana lebih besar. Awas saudara ya. Oke, 5 miliar dan berapa? 500 ribu. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka rentenir itu menghapuskan hutang kedua orang itu. Tukang rentenir itu tukang bungkakan uang, tahu ya? Itu bahasa Belanda. Makanya menghapuskan hutang kedua orang itu. Nah, begini pertanyaan Tuhan Yesus. Menurut kamu Simon, siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi orang itu? Kalau saudara jawabnya yang mana? Yang akan lebih mengasihi rentenirnya? Yang hutang 5 miliar. Jujur ya, jujur. Saya nggak tahu di ruangan ini berapa yang punya hutang. Saya nggak tahu. Berapapun hutang kita, kalau yang memberi pinjaman itu membebaskan, masa cuma bilang gini, makasih. Begitu? Kurang ajar betul itu. Gimana kira-kira? Ayo, gimana cepat? Tunjukkan reaksinya.
Waduh, terima kasih. Kalau boleh saya ngabdi di rumah bapak atau ibu lah, suruh kerja apa saja. Boleh toh? Terserah. Nah, inilah konsep Roma 1:14. Hutang kepada Tuhan harus kita bayar. Amin. Bayarnya bukan kepada Tuhan, tapi pada orang-orang lain yang sedang perlu Yesus. Saya lanjutkan. Jawab Simon, aku kira. Nah, ini orang sombong. Betul nggak? Dan di mana saya bisa berkata dia sombong? Nah, ayo, ini belajar psikologi, belajar kenal karakter orang. Aku kira. Ayo, betul nggak ini sombong? Sombongnya kenapa? Apa? Kepedean, terlalu pede. Betul. Apalagi? Aku kira. Ya kok aku kira, goblokmu begitu? Ya jelas yang nomor 1 ngutangnya 5 miliar itu. Betul nggak? Ini orang sombong seperti itu, nggak mengakui. Ya, dia mengelak, dia menutup diri. Aku kira dia yang paling banyak dia pesan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Nah, jadi kira-kira Simon lebih bunga-bunga nggak? Loh, iya atau tidak? Cepat, karena dipuji. Ternyata itu tempelengannya. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, bongkar, di mana tempelengan ini? Kenapa saya berkata ini tempelengan Tuhan Yesus buat Simon? Ayo cepat, masa sudah nggak pernah? Ya, gimana? Ngelamun, bukan. Dengar, siapa pernah punya pengalaman seperti ini? Ada orang ngajak ngomong saudara tapi dilihat orang lain. Itu enak tidak? Itu merendahkan artinya. Ini dia. Sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyak kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyak kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, catat, inilah ayat yang menerangkan Roma 1:14. Bagaimana cara kita bayar hutang itu. Sebab itu aku berkata kepadamu Simon, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saya tidak ingin menghakimi atau menuduh saudara, tapi saya ingin berkata, setelah kita baca Lukas 7 ayat 41, coba nilai diri masing-masing. Seberapa besar kasih saudara kepada Tuhan lewat orang lain? Ngerti pertanyaan ini? Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan untuk orang lain, itu sangat ditentukan oleh berapa sadarnya kita akan dosa kita yang besar yang sudah diampuni. Mengerti? Itu dia. Saya tolong ambilkan tas handphone papa ya. Saya ingat satu kisah lagi. Ini belum lama terjadi, baru. Tunggu, kamu baca dulu. Baru berapa hari ini, saudara, kejadiannya. Pertengahan Juni 2015, saya berjumpa seseorang saya nggak kenal. Tapi Roh Kudus bicara sesuatu kepada saya tentang saudara ini. Ya, dia kaget. Saya sampaikan bahwa kamu belum mengampuni papamu, kamu begini, kamu begitu. Dia kaget, saudara. Nah, akhirnya Tuhan jamah hidupnya luar biasa. Ternyata papanya itu orang Perancis, tapi dia nggak tahu papanya ada di mana. Ibunya nggak pernah cerita. Ibunya waktu dia lahir, ibunya sudah menikah lagi. Sah ya. Mereka bukan, orang tuanya ini bukan dari keluarga Kristen. Saya lihat penderitaan anak ini rindu ketemu papanya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ketemu ibunya. Saya bilang, ibu boleh nggak kalau saya berjuang? Ini kan masalah pribadi sekali ya, saya harus hati-hati. Nah, saya nggak tanya sampai hari ini bagaimana hubungan mereka dulu. Saya nggak mau tahu, itu urusan yang lalu. Akhirnya ibunya setuju. Terus gimana caranya, Pak? Ya, kalau boleh ibu tanya ke perusahaan di mana papanya anak ini pernah kerja. Aduh, apa dikasih tahu ya nanti? Saya bilang kalau ibu keberatan dan sana repot, saya punya pengacara. Ya, saya punya 4 anak yang jadi pengacara.
tapi satu sudah meninggal, tinggal 3 sekarang. Saya cari pengacara supaya tahu ringkas cerita berapa waktu yang lalu, belum lama ternyata tahu nama papanya ini siapa. Nah sekarang kan zaman sudah banyak, cari internet. Saudara, ternyata anak ini ketemu nama papanya, alamatnya. Tapi masalahnya gimana carinya? November 2016 saya kenalan suami istri. Suaminya asli orang Perancis, pinter bahasa Indonesia. Istrinya itu orang Batak, warga negara Perancis. Nah, tanggal 25 yang lalu, itu hari Sabtu. Oke, hari Sabtu tanggal 25, saya masih di Belanda. Ternyata anak ini kontak saya, Pak, ini alamat papa saya. Ini nomor teleponnya. Hebat sekali kamu bisa dapat. Ini Tuhan. Aduh, suara hati saya luar biasa. Langsung saya forward, saya kirim ke teman saya di Perancis itu. Bisa nggak kalian cari hal ini? Jawabannya mustahil. 3 hal. 1, ini masalah sangat pribadi. Kalau sampai orang yang sudah menikah dan istrinya tahu, betul juga ya, ternyata dia punya anak di Indonesia. Aduh. Yang kedua, hukum Perancis harus tes DNA untuk mengesahkan apa ini anaknya atau tidak. Ribet juga. Yang ketiga, kalau sampai sudah tahu bahwa ini anaknya, maka hukum Perancis berkata dia harus membiayai anak ini. Terus saya ngomong, nggak mungkin. Dia nggak mungkin minta macam-macam. Dia itu hanya ingin tahu papanya itu masih ada atau tidak. Saya akan coba. Hari Senin tanggal 27, jadi ya 27, saya dapat berita dari orang Perancis. Ternyata dia coba telepon yang terima sekretarisnya, tapi orang ini liburan, 9 Maret baru balik. Lalu dia minta. Akhirnya saya kontakkan anak saya ini ke mereka di Perancis. Jadi kami segitiga, luar biasa. Nah coba kamu bacakan ini, kisah ini saudara. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Maka itu saya ingin hidup kita itu bisa jadi berkat untuk banyak orang. Amin. Loh kok enggak amin? Amin. Oke. Enggak pakai ini. Kamu baca urut ya. Enggak apa-apa. Apa kabar kalian? Nah ini saya kontak di grup anak-anak saya. Saya mau cerita ya, baca terus. Papa mau sharing tentang seseorang saudara kalian namanya Roy. Belum masuk WhatsApp grup. Kira-kira pertengahan 2015 Papa jumpa dia di sebuah acara namanya Jawa Ayah Perancis. Oh, mamanya koma di sebuah acara koma. Mamanya Jawa, ayahnya Perancis. Terus yang tahun 80-an sebagai teknisi di Krakatau Steel, waktu dia sebagai koma, intonasinya aja. Waktu dia belum lahir, ayahnya balik ke Prancis sampai sekarang tidak ada kabar. Jadi Roy tidak pernah kenal. Waktu pertama kali jumpa Papa, Roh Kudus suruh Papa untuk cari ayahnya. Tapi dia tidak mau karena dia tidak ingin melukai hati mamanya. Karena mamanya tidak pernah terbuka pada Roy tentang ayahnya, akhirnya papanya menemui mamanya sharing. Akhirnya papa menemui mamanya sharing panjang lebar sehingga setuju untuk papa bantu cari ayahnya. Terus mamanya sudah nikah lagi dengan pria Makassar, sudah punya anak juga. Awalnya mamanya tidak suka papa bantu Roy untuk cari ayahnya. Papa bisa merasakan kalau papa jadi dia pasti seperti itu juga karena bongkar-bongkar aib masa lalu, apalagi ada suaminya. Tapi dengan hikmat papa sehingga mamanya setuju. Papa mulai bergerak dengan minta mamanya cek ke Krakatau Steel cari nama ayahnya. Karena mamanya pun sudah lupa siapa namanya. Ini sungguh luar biasa. Papa buat mujizat pertama bisa dapat nama dan foto ayahnya. Nah, ini ada fotonya, saya nggak bisa tayangkan ini ya. Lanjut. Papa Richard waktu di Nah ini dari Roy ya, Roy tulis saya. Papa Richard waktu di Krakatau Steel atau dinas di Indonesia di akhir tahun 1980-an, sekitar 1988 sampai dengan 1989. Nama mami waktu itu pakai panggilan Sonia. Nah,
Saya tanya ini supaya yang di Perancis bisa tahu data-datanya, itu maksudnya. Terus namanya tinggal di Merak. Dulu suka pergi bareng Papa Richard ke dinasti Cilegon, kafe atau bar dan bar di Florida Raya. Papa Richard tidak pernah tahu ada anaknya di Indonesia, yaitu Roy. Karena waktu dia pergi pun Mami belum tahu kalau dia hamil. Sedangkan waktu Papa Richard ajak Mami pergi, Mami memilih balik ke papi tiriku yang orang Makassar. Jadi cukup complicated ya Pak ceritaku. Papa Richard suka ajak Mami ke rumah dinasnya yang di sekitaran komplek Krakatau Steel. Roy punya rencana menikah akhir tahun ini dengan Tania Pak. Semoga Papa Richard bisa hadir ya, dan Papa Daniel juga ya. November 2016 Papa berkenalan dengan Denis, asli Prancis, dan Lina Napitupulu, istrinya Denis. Sabtu 25 Februari Papa memberanikan diri hubungi Lina dan Denis untuk kasus Roy. Ternyata respon mereka luar biasa. Sekarang Papa forward diskusi kami. Lina minta maaf kalau Koden mengganggu kesibukan kalian, karena Koden tidak punya kenalan lain di Prancis kecuali kalian. Seandainya kalian keberatan karena budaya Prancis sulit kontak langsung dengan urusan seperti ini, Koden bisa mengerti. Jadi kalian lanjutkan saja. Koden jangan kalian lanjutkan kasusnya. Koden bisa menghargai prinsip kalian. Hanya saja Koden kasihan dengan Roy karena dia ingin tahu kejelasan siapa ayah kandungnya. Makasih ya. Nah, jadi waktu saya telepon Denis bilang itu tadi sulit, maka itu saya balas, kalau sulit jangan. Tapi ini luar biasa. Terus balasannya, halo Koden, maaf ya aku baru baca semua message-nya. Oke, kita akan berusaha untuk menghubungi papanya Roy. Tolong doakan kita supaya hati papanya terbuka dan mau komunikasi sama kita. Nanti kita akan kabari ke Koden. Maaf baru sempat balas Koden, sangat berterima kasih untuk kesediaan kalian. Ini balasan Papa. Seorang anak manusia yang merindukan bisa jumpa dengan ayah kandungnya. Ini balasan dari mereka. Selamat pagi Koden, kami jadi terharu membaca message dari Roy yang merindukan sosok seorang bapak, karena Denis sudah coba untuk menghubungi papanya Roy. Beliau lagi absen sampai tanggal 9 Maret. Ini menurut informasi dari sekretarisnya. Aku sudah kabarin ke Roy dan bersabar untuk berdoa. Kami berjanji akan berusaha untuk ya itu bahasa Prancisnya atau itu. Rapis berkomunikasi dan mempertemukan. Rutin kali ya. Rutin berkomunikasi dan mempertemukan Roy dengan papanya. Mohon bawa kami dalam doa Koden agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Salam kangen dari kami berdua. God bless you. Terus Papa balas begini. Aduh, Koden jadi nangis baca WhatsApp Lina dan Roy. Bahagia sekali bisa kontak dengan kalian. Roy cerita ke Koden bahwa dia tidak pernah berani punya mimpi untuk bisa berjumpa dengan papanya. Tapi setelah ada kalian di Prancis, maka sekarang Roy berani bermimpi bahwa suatu saat nanti dia bisa berjumpa papanya. Lalu Koden bilang, nak, jangan terlalu besar dulu harapanmu supaya jangan kecewa. Lalu Roy menjawab begini, Papa, walaupun rasanya masih jauh banget bisa dapat kepastian apakah Papa saya mau menemui saya, tapi dengan saya kontak dengan Tante Lina saja hati Roy bahagia sekali. Karena paling tidak hati Roy sudah berada di negara Perancis, yaitu negara tempat lahir papa saya. Karena sebelum ketemu Papa Daniel, jangankan mikir untuk cari papa kandung, itu tidak ada sama sekali. Karena Roy sadar siapa Roy. Tapi setelah Papa meyakinkan bahwa Papa akan antar Roy ke Perancis, baru timbul harapan. Sekarang sudah semakin dekat harapan untuk jumpa Papa karena saya bisa kontak dengan Tante Lina yang di Perancis. Waktu Koden tahu isi hati Roy seperti itu, lalu baca WhatsApp, Lina, sungguh ini hal yang luar biasa, pasti Tuhan berkenan. Ini balasan dari Prancis ya. Wah Koden, kami juga terharu membaca curahan hati Roy yang merindukan figur seorang bapak yang tidak dia kenal. Itu juga menyentuh hati kami sehingga Denis mengambil kesimpulan untuk mencoba menolong Roy dipertemukan suatu saat dengan papanya. Walau agak ribet nanti untuk menceritakan hal ini ke papanya, apalagi kalau papanya sudah punya istri dan anak juga. Jadi ini suatu kabar yang bisa membuat beliau syok atau tidak mau lagi berhubungan dengan kami. Untuk meneruskan cerita ini, kita percaya kalau Bapa di surga campur tangan dengan perkara ini, maka tiada
tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tetap bantu kami dalam doa Koden. Tidak sabar menunggu sampai tanggal 9 Maret nanti. Salamku buat Cik Luis. Ya, terima kasih. Ya, tolong. Saudara mikir apa setelah baca kisah ini? Ayo cepat. Saudara mikir apa setelah baca kisah ini? Pasti pendapatnya beda-beda. Saya ingin tahu. Ayo. 1-2 orang terharu. Pak Dokter bilang terharu. Yang lain, ayo. Apa? Deg-degan. Oke, yang lain lagi. Menundukkan furu Bapak. Iya, apalagi ayo yang belakang-belakang. Cepat, yang lain. Ayo, mikir apa? Tidak putus asa. Ayo, satu lagi. Bukan itu yang saya tunggu. Harapan. Oke, salah semua. Harusnya saudara berkata begini, hebatnya Tuhan itu. Loh, betul tidak? Tapi masalahnya Tuhan hebat, tapi kalau nggak ada orang yang mau dia pakai, ngerti? Maaf, saya bukan berkata tentang saya, tidak. Ini kami suami istri beberapa hari ini mengagumi awal tahun 2017. Kami dibawa dalam 2 peristiwa yang tadi itu. Ini luar biasa buat kami. Ngerti nggak maksudnya, saudara? Nah, inilah bukti karena saya punya utang kepada Tuhan. Saya nggak boleh hidup egois. Ada berapa orang saya ceritai ini, jawabnya gini, ngapain sih kau mau repot-repot? Betul nggak? Bisa nggak ada orang berkata seperti itu? Sudah repot, saya keluar uang terus ini. Ngerti maksudnya? Tapi karena saya punya utang. Maka itu kembali Lukas 7:41, sebelum tidur dia malah merenungkan, aku sudah bayar hutangku belum ya? Kalau kita sadar hutang kita besar, hutang tidak terbayar, tapi dia sudah lunasi, maka kita akan berbuat kasih lebih daripada apapun juga. Waktu saya, tenaga saya, ide saya, uang saya, barang-barang saya punya, saudara, semuanya untuk Tuhan dan buat orang lain. Karena hutang saya banyak. Bagian terakhir, kalau saudara ingin tahu siapa perempuan di Lukas 7, nanti pulang baca di Yohanes 8 ayat 1 terus sampai selesai. Saya nggak tahu ayat berapa. Yohanes 8 ayat 1. Masih ingat? Pagi-pagi ada ahli-ahli Taurat melempar seorang perempuan di depan mereka. Ini ketangkap basah berbuat zina. Masih ingat? Menurut hukum Musa, orang ini dihukum sampai mati dengan lemparan batu. Menurut kamu bagaimana? Oh, ini jebakan. Ayo kita jadikan kita perempuan itu. Tinggal satu kata dari Tuhan Yesus. Kata apa? Mati ini perempuan. Silakan. Betul? Kalau Yesus berkata silakan, mati ini perempuan, dilempari batu. Tapi dia jawab, siapa di antara kalian yang merasa tidak berdosa, lempari duluan. Lalu Yesus duduk, ngapain? Melukis di tanah. Sampai tidak dengar suara lagi, dia baru ngangkat kepalanya. Ternyata tinggal dia dan perempuan itu. Dan dia tanya, kemana mereka semua? Pergi guru. Kalau begitu aku pun tidak akan menghukum kamu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Nah, kira-kira kalau saudara jadi seperti dia. Ingat kasusnya Mary Jane 2015 yang lalu? Sudah dibaris, betul nggak? Sudah menuju tiang untuk diikat ditembak. Ada telepon dari Filipina, batalkan. Ayo, apa yang terjadi dengan diri kita kalau kita jadi perempuan itu? Sudah siap dieksekusi, tiba-tiba berhenti. Ayo, kita bagaimana? Bilang makasih gitu aja tadi. Ngerti maksudnya? Terlalu. Anak-anak Tuhan dibontang. Biarlah firman ini jadi alasan untuk kita mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga. Amin. Lakukan firman ini dan jadilah berkat buat semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya.